Kemarin aku lihat ada satu truk bawa anjing yang mau dijual, tapi dia pasti diikat gitu. Itu masuk ke hukum juga nggak? Itu aja sih, pelecehan, terus judgement dari orang-orang. Judgement dari orang-orang. Iya, udah pasti kayak gitu. Maksudnya lebih seksi itu sampai Oh enggak? Enggak. Aku nggak ambil yang kayak gitu. Ada sih. Oh ada. Ada. Oh ngeri banget ya. Halo sahabat Soju. Masih bulan Januari nih sahabat Soju. Gimana? Masih siap kan menghadapi hari-hari? Siap dong. Asal jangan lari dari masalah. Karena semua masalah ada jalan keluarnya. Yang tidak ada jalan keluar itu ya jalan buntu. Atau jalan yang diblokade acara nikahan pengantin baru. Di tahun baru memang paling enak punya segala hal yang baru-baru. Rumah baru, kendaraan baru, handphone baru, pekerjaan baru, apalagi pacar baru. Tapi bukan pacar orang ya. Yang ada itu nambah masalah baru dan bikin kita malu. Oh, benar berarti. Jadi selama ini kalian tuh enggak usah pegang-pegang. Makanya jangan suka buru-buru. Ingat kata ibu bapak guru, harus rajin belajar biar jadi orang pintar di zaman yang baru. Ngomongin pintar nih sahabat Soju. Hewan juga banyak yang sangat pintar. Seperti orang hutan, lumba-lumba, gajah, burung beo, dan masih banyak lagi. Tapi apa jadinya kalau hewan-hewan yang ada di sekitar kita diperjualbelikan dengan ilegal, bahkan sampai menyiksa mereka sebelum sampai ke pembelinya? Sungguh sangat tega. Lalu informasi hukum apa yang dimiliki pengacara ganteng punya Next Era tentang fauna-fauna yang ada di dunia? Tetap di tempat Anda, mau dimanapun itu terserah Anda. Pastikan baterai HP penuh. Daripada jenuh, hayo kita tonton Soju. Balik lagi di Social Justice bersama saya Koko Joseph. Acara yang akan memberikan edukasi hukum dengan cara yang asik. Pantun dulu ya. Si jengkelin beli sirsak. Si Siti bertemu beruang dan buaya. Pacarmu bikin mood rusak. Nanti aku transfer uang ya. Iya. Oke, gestar kita kali ini adalah seorang wanita seksi yang suka dengan musik dan dunia malam. Penasaran nggak? Coba kita lihat. Halo, aku DJ Joyce Kalista. Wah, thank you ya Joyce udah datang ke sini. Sekarang lagi sibuk apa? Aku sibuk DJ aja sih sekarang. Oh, kamu DJ ya? Iya. Oh, di Jakarta? Event aja jadi ke seluruh Indonesia. DJ nasional guys, mantap banget. Kok aku punya pantun nih? Boleh. Ada sapi ketemu ulat. Cakep. Ada manekin di air jernih. Cakep. Lesung pipi kamu bulat banget, bikin aku nggak kuat nih. Terus DJ Joyce setiap hari kan pekerjaannya nge-DJ. Apa sih bedanya? Orang nyetel musik sendiri dengan kamu setelin, nggak paham nih saya nih. Nyetel musik sendiri dan setelin gitu. Iya, kan untuk apa? Kalau kamu DJ tugasnya nyetel lagu, untuk apa ada DJ? Pakai kaset juga bisa gitu loh. Iya. Kenapa ada DJ? Boleh tahu nggak? Ya mungkin menurut aku ya dunia malam juga butuh seni kali ya. Butuh seni, masuk, setuju. Butuh karakter untuk memainkan musik tersebut gitu. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju sih, setuju. Harus ada seni di setiap hiburan. Jadi sebenarnya yang di DJ itu tuh musik udah jadi. Apa kamu apain di situ? Remix kah? Mixing kah? Atau apa? Kalau aku hanya mixing lagu dari lagu A ke lagu B. Oh, itu. Tapi dengan karakter kan? Iya. Wah, setuju. Gimana cara kita membawa lagunya gitu. Seni, mahal, seni perlu diapresiasi, keren. Seni musik berarti ya masuknya ya. Terus kalau kamu abis mixing kayak gitu, kamu punya album sendiri nggak sih kalau untuk lagu itu? Belum. Oh ini lagu gue nih gitu. Oh belum, karena aku nggak produce lagu. Itu beda lagi. Oh ya seni beda-beda ya. Jadi ada yang seni mixing, seni produce ya bikin ya. Iya, ada yang bikin lagu, ada yang membawakannya. Gitu. Oke, ada penyanyi, gitu penyanyi, ya. Penyanyi di remix juga ada. Ada. Keren sih. Aliran musiknya apa kalau kayak gitu? Hampir all genre sih, cuma beberapa aja yang nggak bisa aku bawain. Contoh. Jadi kan ini biar tahu nih orang mau meng-hire kamu ke dalam
Private party? Iya. Bener, kamu sering private party? Sering. Wih keren. Terus gimana? Aku sih belum menguasai kayak R&B, hip hop gitu. R&B, hip hop belum ya? Belum. Berarti apa EDM ya? Setahu aku EDM ya? EDM, jungle. DWP. Itu EDM. Terus apa apa? Jungle, breakbeat. Jungle maksudnya lagu dari kehutanan atau gimana nih? Nggak ngerti ya, mungkin beatnya itu lebih ke kenceng banget sih. Jadi nggak tahu hubungannya hutan sama si kencengnya lagu ini, nggak tahu deh apa. Oh iya. Jadi kamu spesialis di EDM, jungle. Oke, nanti aku dengerin di rumah. Kayaknya aku tuh tahu jenis lagunya, tapi nggak tahu kalau ini namanya jungle. Ini namanya apa gitu, aku nggak tahu. Begitu. Oke, mungkin nanti dikasih tahu kali ya. Boleh. Kalau diundang di private party gitu kan, bukannya kalau private party tuh seseorang mau menginginkan party yang lebih lagi daripada party yang biasanya ada kan? Yeah. Contoh lebihnya apa sih kalau boleh tahu? Lebihnya yang pertama biasanya yang aku terima itu dia minta kostum yang lebih seksi lagi dari biasanya. Oke. Gitu. Tapi ditontonnya lebih sedikit orangnya. Yes, begitu. Itu. Maksudnya lebih seksi itu sampai telanjang? Oh enggak. Aku nggak ambil yang kayak gitu. Ada sih. Oh ada. Ada. Oh ngeri banget ya. Ada tapi di Jijois enggak. Siap, mantap. Tapi seksi ya. Tapi seksi. Oke. Seksi. Bagus dong kalau kayak gitu salary-nya. Ya lumayan lah. Iya. Kalau kamu nggak keberatan nih, sekalian buat biar Nexera Geng tahu, gue mau bikin private party nih di rumah gue atau di belakang rumah gue atau di rumah siapa kayak temannya mau menghadirkan DJ Jois. Boleh tahu nggak sih? Range. Oke, aku kasih tahu minimalnya aja kali. Minimal, benar. Minimal yang nggak request kostum yang gitu, yang udah paling minimal, basicnya aja itu di angka 15. Oke, 15 juta. Yes. Bagaimana menurut Nexera Geng? 15 juta apakah termasuk murah untuk membayar kebahagiaan kalian dengan sesuatu yang baru lah ya kan? Dan lebih private pastinya. Private itu artinya untuk VIP, very important person, begitu. Yes. Terus gimana? 2024 nih, udah 2024 nih, bukan 2023 lagi nih. Kamu masih single atau udah punya pasangan? Udah punya pasangan. Oke, kita menghargai sudah punya pasangan ya. Kalau ada yang tidak mau jawab tidak apa-apa, untuk menjaga hati pasangan kamu ya. Boleh. Bagus, maksudnya punya pasangan ini pacar apa tunangan apa menikah atau apa statusnya? Pacar sih. Masih pacar. Oke, mantap. Tapi bukan suami orang kan? Bukan dong. Bukan, anti kamu sama kayak gitu. Anti bener nih. Anti. Oke, DJ Jois bukan pelakor. Asik. Bebas dari kata pelakor. Pelakor free. Asik. Ada di sini nih guys, tulisan pelakor free di sini. Kalau aku lihat dari IG kamu nih, aku udah follow di IG kamu. Yang follow itu ada 275K, 275.000. Tapi kenapa postingannya kamu hanya 37? Yang pertama itu aku males foto orangnya. Nggak percaya diri justru aku. Untuk selfie kayak gitu aku nggak percaya diri. Maksudnya untuk diri sendiri ya, tapi kalau untuk di foto orang di depan crowd gitu. Oh beda ya, ada orang kayak gitu ya. Iya. Aku pikir malah kalau di depan crowd itu lebih tekanannya enggak ya. Aku malah lebih percaya diri kayak gitu dibanding aku kayak selfie sendiri gitu. Kayak aku tuh ngerasa kayak pede banget sih, so cakep lo gitu. Ke diri sendiri tuh kayak gitu. Oh gitu. Tapi kan itu fungsi dari sosial media kan untuk menarsiskan kamu. Tapi intinya kamu narsis, bisa. Tapi tidak sewah itu. Iya. Bener ya? Iya betul. Nggak sampai segitulah, ya kan? Nanti deh lanjut kita ngomongin DJ lagi nanti habis ini ya. Oke. Kalau boleh tahu kamu kesini tuh mau ngadu apa sih? Ada permasalahan hukum apa? Iya kok. Jadi kemarin tuh ada berita ada seorang ibu yang profesinya menjadi tukang pijit ya. Ibu. Iya ibu. Jadi profesinya tukang pijit. Lalu dia dilecehkan. Waduh. Terus anaknya ngebela nih. Ngebela sang ibu. Adakah perlindungan khusus nih untuk si anaknya? Perlindungan khusus, oke. Saya mengasumsikan ya bahwa itu adalah benar pembelaan. Yes. Dan
Untuk pembelaan kehormatan kesusilaan, maka berlaku pasal 49 KUHP. Apa sih pasal 49 KUHP itu? Tidak dipidana. Barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya kan, untuk ibunya ya, kita asumsikan di sini, terhadap kehormatan kesusilaan. Jadi kehormatan kesusilaan itu tidak dapat dipidana kalau memang dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan itu ada unsur ini, dia melakukan pembelaan kehormatan kesusilaan, maka tidak dipidana. Tapi kan yang saya baca dari beritanya kan sampai ngebacok ya. Yep. Nah itu perlu ditelusuri lebih jauh lagi oleh kepolisian. Apakah pasal 49 ini dapat diterapkan nantinya? Begitu. Kalau kayak gitu ada perlindungan dari negara nggak sih kok untuk yang membela diri? Tanpa tapi memakan korban gitu. Saya mengasumsikan itu adalah korban, saksi korban, atau saksi pelaku ya. Yes. Selama 3 orang ini plus ada ahli sih satu lagi dalam pasal ini. Pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban intinya semua orang yang tadi saya sebutkan, saksi, korban, saksi pelaku, ahli, itu mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan atau sedang atau telah diberikannya. Banyak jadi haknya ya. Jadi itu pertama. Terus ikut serta dalam proses memilih menentukan perlindungan hukum, lalu memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya yang tadi kamu tanyakan, biarin dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara juga, biar dia diselamatkan dari kekhawatiran ada serangan balik atau apa, sampai mendapatkan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi, semua dilindungi jadi ya. Mendapat nasihat hukum pastinya dari penasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup, bahkan negara itu harus memberikan biaya hidup untuk 4 elemen tadi, mendapatkan pendampingan, tapi semuanya itu harus mendapatkan keputusan dari LPSK, begitu. Jadi undang-undangnya sudah mengatur, harus di-push lagi tentang penanganannya. Oke. Begitu Joyce. Oke. Kok aku kan kerja sebagai DJ nih ya, kadang banyak banget yang pegang-pegang gitu, kayak pegang badan aku. Loh, berani banget. Tidak umum. Iya, maksudnya kayak dia salaman atau pegang-pegang cuman nyentuh-nyentuh aja gitu. Itu termasuknya pelecehan seksual nggak sih? Oke. Walaupun private juga kamu suka kayak gitu. Ada yang nakal lah ya. Aku biasanya kalau private sama bodyguard aku. Selalu bawa. Oke. Jadi ada saat kala di mana kamu tidak ada bodyguard, kamu dipegang, apakah itu melakukan pelecehan seksual atau tidak? Yes. Saya berasumsi gini loh Joyce. Itu termasuk perbuatan pelecehan seksual karena menyentuhnya dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Menurut pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, ini undang-undang baru nih ya, karena di Social Justice akan selalu membahas yang baru. Tindak pidana kekerasan seksual bisa dipidana 4 tahun maksimal dan denda maksimal 50 juta. Karena itu termasuk kan pelecehan seksual kalau merendahkan harkat dan martabat seseorang tuh ya. Jangankan menyentuh secara fisik, kayak nyolek kayak gitu ya. Pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan itu berpotensi 9 bulan di penjara menurut pasal 5 Undang-Undang TPKS. Jadi kekerasan seksual pelecehan seksual, kekerasan seksual itu tidak harus menyentuh. Kalau ada yang mengarah ke seksualitas untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang tuh bisa dipenjara. Itu peraturan bagus yang sudah dibuat oleh negara ini. Wah, keren. Begitu. Ngomongin DJ nih, ya kan? Apa sih yang membuat kamu turun ke dunia DJ ini? Awalnya sih aku emang suka musik ya. Terus Awalnya suka musik, ya pasti dong, seni ya. Namanya seni kan harus dari passion, bener gak sih? Yes. Apa ada orang yang ngerjain sesuatu yang gak disuka kan bisa ya? Jadi aku pernah, jadi masih kecil aku tuh waktu itu ikut temen aku ke klub gitu. Ngeliat kayak DJ tuh keren ya.
kok keren gitu. Dan gue tuh pengen jadi orang keren tersebut. Wih. Gue juga pengen keren gitu. Jadi awalnya kamu dugem dulu dong. Awalnya kamu coba-coba dugem, abis itu keren juga nih yang jadi DJ nih ya kan. Iya. Akhirnya kamu sekolah DJ. Enggak, aku otodidak. Wah keren. Ada sekolah DJ setahu saya. Ada sekolah DJ. Abis otodidak, aku sekolah DJ untuk dapat sertifikatnya gitu. Oke, Jadi, bagus untuk upscale ya, untuk lebih Yes. lebih hebat lagi kan. Katanya kamu pernah terlibat kasus hukum ya? Pelajaran apa sih yang kamu dapat dari kasus hukum tersebut nih? Biar kita sharing kepada Nexera Gengs. Pelajaran apa? Kasus hukum apa gitu? Sedikit lah dibahas. Oke. Kalau boleh ya, kalau Oke. boleh kita bahas sedikit lah. Boleh, Untuk pelajaran kok ini. Tapi udah tahu ya kasusnya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sedikit aja boleh. Boleh. Jadi kemarin aku sempat tersandung kasus narkoba ya. Oh iya. Ya, tapi Karena dunia malam sih ya, Ya. lingkungannya ya. lingkungan sih, lebih ke ininya lingkungan. Ya jadi intinya aku terjerumus, tapi ya udah cukup itu aja. Nah, itu saya Pelajar- suka. Ya. Heeh. Jadi pelajaran yang aku dapat tuh banyak banget sebenarnya, tapi salah satunya kayak aku bisa nilai mana teman, mana bukan. Terus aku juga apa ya? Bisa lebih belajar lagi untuk menghargai diri sendiri gitu. Untuk- Iya. Bahwa tubuh kamu tuh berharga. Yes. Nggak layak dirusak dengan barang haram kayak gitu. Iya. Begitu ya, iya. Terus teman-teman juga kamu jadinya milih ya. Iya. Kalau teman-teman yang nggak beres kamu tinggalin. Bagus emang. Cut off semua. Cut off semua, mantap. Berarti itu waktu terjerumus kasus narkoba itu kamu baru pertama kali kan? Apa yang menggunakan? Iya, bukan maksudnya kena kasusnya pertama kali. Oh iya. Kena kasusnya pertama kali, oke, berarti bukan residivis. Oh iya, dan masih soalnya banyak nih berita-berita dari tadi saya bacain ada yang sampai ketangkep 5 kali lah. Iya, ada yang ketangkep 2 kali atau 3 kali sampai diceraiin sama istrinya kan ada kayak gitu. Jadi kalau bisa sih kalau udah satu dijadiin pelajaran. Dan jangan lagi ya, nih ditonton nih sama Nexera Gang nih DJ Joyce terakhir. Sudah itu. Sudah. Tidak mau lagi. Jangan coba-coba mengajak DJ Joyce untuk melakukan hal itu. Oke? Oke. Terakhir nge-DJ di mana kamu? Terakhir kemarin di Makassar. Luar kota ya? Iya. Ngeri ya, maksudnya kerja keluar kota gitu kan bahaya, namanya kota orang kan, gitu. Bawa bodyguard? Enggak. Sendiri. Enggak, bawa bodyguard? Enggak. Berani banget ya. Iya. Zaman sekarang banyak cewek-cewek berani loh. Cari Harus duit dong. keluar kota sendiri kayak gitu. Berarti kamu jiwa berjuangnya tuh tinggi ya. Ih, senyum-senyum terus nih. Suka duka jadi DJ. Suka duka jadi. Suka sih saya tahu karena kamu keren. Kamu merasa keren dan pasti salary-nya gede. Ya kan? itu kan. sukanya. Nah, dukanya yang saya mau tahu nih. Dukanya capek ya, capeknya tuh banyak, capek di jalan, capek ngadepin orang-orang yang kurang ajar, kayak gitu sih. Gitu. Kurang ajar. Contoh tadi ya kamu bilang ya, pegang-pegang. Pegang-pegang. Selain itu, tolong share yang lebih mengerikan lagi dong. Dukanya ya. Itu aja sih, pelecehan, terus judgement dari orang-orang. Judgement dari orang-orang. Iya, udah pasti kayak gitu. Padahal nggak semua DJ itu adalah hal yang positif karena dilihat dari nilai seni. Iya. Iya, tapi orang lihat DJ mah cewek nggak bener. Ah, kayak itu dia. gitu. Nah, kamu tuh dari situ harus bisa membuktikan Joyce bahwa kamu tuh nggak kayak gitu dengan kan sudah terjerumus narkoba, tidak melakukannya lagi, ya kan? Saya berharap sih karir kamu tuh bisa lebih melejit lagi. Amin. Karena kan DJ itu sebenarnya bagus loh. Banyak DJ dari luar negeri tuh yang kaya, yang berhasil, yang mendunia gitu. Namanya denger Alan Walker, ya kan? Wah, tuh DJ itu keren, ya kan? Gitu-gitu. Semoga kamu bisa menjadi salah satunya. Amin. DJ Indonesia mendunia nih, guys. Persaingan sesama DJ. Ada nggak? Saling menjelekkan kah? Saling ngejatuhin aja sih paling. Kayak misalkan dia DJ diundang di klub mana, diomongin lah jangan undang si DJ ini ya, bla 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 kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Dia ngejelekin kamu berarti ya? Kan nggak mungkin cuma jangan undang ini dengan nggak ada kejelekan kan nggak mungkin. Atau enggak dia punya atau enggak IO dengan IO punya satu grup yang emang mereka satu Indonesia berkumpul gitu ya.
di-share lah hal-hal yang belum tahu buktinya yang sebenarnya seperti apa. Tidak sesuai fakta. Nah, itu pencemaran nama baik itu sebenarnya bisa iya, diproses. sebenarnya bisa. Iya. Cuma ada beberapa orang kan yang malas ribet ya kok ya. Iya, fitnah kan. Iya, jadinya fitnah kalau misalkan sebenarnya. nggak sesuai fakta kan fitnah. Itu kamu bisa laporkan itu sebenarnya. Tapi Soalnya. udahlah, kalau nggak mau cari ribut, yang penting kamu balas dengan hasil, itu dengan dia. hasil yang bagus gitu. Yaps. Oh iya kok aku mau nanya lagi. Aku kan ada peliharaan kucing di rumah. Minyak kucing. Nah, kemarin tuh aku ada lihat di sosial media ada perempuan yang memaksa kucing untuk merokok. Itu ada hukumnya nggak sih kok? Walaupun si kucingnya kucing liar bukan kucing peliharaan gitu. Kucing disuruh merokok? Yes. Buset. Kalau menurut saya kayak gitu ada hukumannya loh. Itu berpotensi di penjara 3 bulan. Sesuai pasal 302 ayat 1 nomor 1 KUHP. Karena saya mengasumsikan tindakan itu merugikan kesehatan kucing. Bener nggak sih? Orang rokok untuk manusia aja ke kesehatan, Nggak baik, ke hewan juga sama dong. Dan untuk cat lovers nih, pencinta kucing. Kalau melihat ada yang kayak gitu, Anda berhak melaporkan ke pihak polisian karena ini bukan delik aduan. Jadi boleh silakan memberikan laporan ke polisian bahwa ada dugaan tindak pidana 302 ayat 1 nomor 1 KUHP tersebut. Juga berpotensi dipidana maksimal 3 bulan juga menurut 302 ayat 1 nomor 2-nya. Jika dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Berarti misalkan orang punya berarti dia wajib dong. Saya mengasumsikannya dia wajib lah ya. Kalau sampai hewan itu mengakibatkan sakit lebih dari 1 minggu karena perbuatan tadi ya, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka hukumannya lebih berat menjadi penjara maksimal 9 bulan. Wow. Iya, jadi kalau sampai mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat, lebih berat hukuman penjaranya. Masih ngomongin peliharaan nih kok ya, kan anjing juga banyak yang dipelihara. Kemarin aku lihat ada satu truk bawa anjing yang mau dijual, tapi dia posnya diikat gitu. Itu masuk ke hukum juga nggak? Oke, jadi itu diduga mau dijual tuh daging anjing gitu ya, mau dipoto. Karena anjing di sini adalah hewan ya, jadi kata-kata anjing dalam video ini bukanlah kata-kata kasar begitu. Nah, untuk menjelaskan tentang daging anjing, saya akan bahas tentang daging anjing ini dari sisi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada intinya mengatur produk hewan yang diproduksi dan atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner namanya. Sertifikat veteriner itu apa sih? Surat keterangan kesehatan produk hewan. Dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. Udah pasti yang namanya daging anjing itu nggak halal ya kan. Dilanjut lagi, menurut bagian E Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian nomor 98/PK-420/F-09/2018 bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Jelas ya. Dari tadi undang-undang yang tadi, surat edaran dirjen juga bilang kayak gitu. Para pihak yang menjadi subjek surat tersebut juga dihimbau. Jadi untuk para pemotong dan sebagainya, diantaranya untuk tidak menerbitkan sertifikat veteriner khusus untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi. Jadi sebenarnya daging anjing itu kalau mau dijual harus ada sertifikat. Sertifikat itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi secara tidak langsung kan, nah tapi tetap diberikan sertifikat veteriner itu untuk anjing yang persyaratan administrasi lalu lintas anjing. Jadi kayak anjing dijual, untuk peliharaan, untuk kesayangan, untuk berburu itu masih boleh. Surat veteriner ini. Tapi kalau untuk dikonsumsi tidak bisa. Tidak menerbitkan. Dan Dirjen tadi menyaratkan dalam surat edaran tadi membuat surat himbauan secara tertulis di wilayah masing-masing untuk tidak melakukan peredaran dan atau perdagangan daging anjing secara komersial. Jadi Dirjen itu bilang kalian bikin ya larangan-larangan, dan daerah yang sudah membuat larangan perdagangan anjing yang saya tahu adalah Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga Solo, Malang, Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga, dan Brebes yang saya tahu. Kalau ada kota kalian lain yang sudah melegalkan ini, boleh komen di bawah ya.
Gitu. Itu pendapat saya mengenai daging anjing. Jadi kita saling menghargai aja lah. Kalau misalkan ada yang menurutnya haram ya sudah. Kita mengikuti peraturan. Peraturan tidak memberikan sertifikat. Masa kita mau menjual daging yang tidak ada sertifikatnya, begitu loh. Nah, kalau ngomongin hewan nih kok, banyak komunitas pencinta hewan yang menuntut para pelaku untuk mendapatkan hukuman. Aku kan orang awam nih kok, sebenarnya komunitas pencinta hewan itu masuk dalam lembaga penegak hukum gak sih? Komunitas pencinta hewan kan sekumpulan orang yang mempunyai kegemaran dan kecintaan terhadap hewan kan. Yes. Itu komunitas namanya. Kalau lembaga penegak hukum adalah organisasi dari pemerintah atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Contoh kehakiman, kepolisian, kejaksaan itu baru lembaga penegak hukum. Jadi beda ya. Nah, kalau organisasi masyarakat, contoh komunitas tadi punya berbadan hukum, berarti dia bentuknya organisasi kemasyarakatan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Nah, tapi kan kamu bilang tadi untuk komunitas ini untuk biar kalau ada hewan yang tadi diduga dikasarin dan sebagainya sampai menyebabkan sakit itu tidak perlu badan hukum sebenarnya. Perorangan sendiri kamu melihat ada orang yang menyiksa kucing atau apa, kamu bisa melaporkannya ke pihak kepolisian dengan pasal 302 tadi. Begitu, karena itu bukan delik aduan. Begitu. Jadi kamu berhak untuk melaporkan tanpa perlu kamu punya badan hukum atau apa. Perorangan boleh. Aku pengen tahu lagi dong tentang pribadi kamu. Kamu belum menikah kan? Tadi kamu bilang udah punya pacar. Yes. Sekarang umurnya berapa kalau boleh tahu? 24. 24. Yes. Berarti termasuk masih muda dong. Ya kan? Ada pikiran untuk nikah muda? Nggak ada. Nggak ada? Jadi kamu pacaran untuk apa kalau tidak untuk menikah nih? Ya mengisi kekosongan aja kali ya. Oke. Nggak apa-apa. Pandangan orang terhadap pacaran kan boleh untuk mengisi kekosongan. Ya cuma iseng-iseng aja juga boleh. Ya siapa tahu kalau emang dia jodohnya ya udah gitu. Tapi ya kalau untuk pikiran terus ditata dari muda gitu belum ada. Karena aku masih pengen ingin karir aku sendiri gitu. Oh iya, berarti kamu tipe cewek berkarir lah ya, nggak mau buru-buru nikah. Target nikah kapan? Paling lama ya di maksimal 30-an kali ya. 30? 6 tahun lagi? Yes. Ya nggak masalah sih. Ada tapi bukannya di Indonesia ya, ini paradigma masyarakat. Ada yang bilang kalau cewek nggak nikah sampai tua tuh perawan tua. Perawan tua atau gimana? Gimana pandangan kamu tentang itu? Pandangan aku ya, nikahnya kelamaan ya tergantung dulu ini karena ceweknya yang nggak laku atau emang keputusannya sendiri nggak laku, gimana ya maksudnya? Nggak laku. Bahasanya gitu banget ya. Nggak apa-apa, ada kali yang nggak laku. Maksudnya baru ada yang minat di umur sekian gitu. Iya, kalau kamu bukan yang tidak ada minat, oh banyak dong yang minat sama kamu sih. Iya, realistis aja lah. Realistis aja, asik. Boleh. Iya. Berarti kalau kamu itu tipe yang memang pilihan kamu nggak mau nikah muda gitu. Iya. Jadi nggak ada masalah untuk kalau dibilangin DJ Joyce mah perawan tua nih. Umur 30 nggak nikah-nikah gitu, suatu saat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah daripada lu nikah sekali cerai terus diselingkuhin gitu kan. Bisa aja. Better Boleh, sekali nikah untuk seumur hidup, men. Mantap, boleh. Terus kalau untuk child free nih, maksudnya menikah tapi tidak mau mempunyai anak, menurut pandangan kamu gimana sih, Joyce? Menurut pandangan aku agak aneh ya. Agak aneh. Iya gitu, karena kita menikah tuh untuk punya keturunan supaya kedepannya di hari tua itu ada yang jaga kita. Iya. Atau enggak ada yang meneruskan diri kita mungkin ya. Sebenarnya yang namanya hamil di luar nikah ya, contoh. Hamil di luar nikah itu kan nggak ada hukumnya. Kalau misalkan dia bukan suami orang ya kan, atau istri orang kan boleh-boleh saja. Pilihan orang begitu kan. Kalau kamu menanggapinya gimana? Hamil di luar nikah kan kamu suka anak kecil tuh dari pernyataan kamu tadi. Child free kan aneh nih, padahal anak kan udah punya. Kan lebih bagus kalau kamu hamil itu di usia 24. Secara kedokteran juga kan lebih proper umurnya begitu. Gimana? Apakah kamu mau punya anak di luar pernikahan? Enggak. Kenapa? Kan kamu gak peduli omongan masyarakat tadi. Bukan ke situ justru. Aku malah. Bukan. Siap. Bukan munafik atau apa, terserah sih pandangan orang ya. Aku mikir ke agama sih. Oh siap, boleh, gitu. benar. Kan nggak boleh.
Ya nggak boleh ya, Ya, nggak berzina boleh. lah ya Iya. namanya ya. Bukan berzinanya sih, kasihan anaknya nanti. Kasihan Misalkan anaknya. cewek aja, kalau misalkan aku cewek, ini ilmu yang aku tahu aja ya. Kalau Iya. anaknya cewek itu bahkan bukan muhrim nanti sama bapaknya. Kalau di luar pernikahan, gitu. Itu secara agama ya. Tapi don't worry masalah hukum negara loh. Kalau dalam hukum negara itu anak bisa mendapatkan keadilan dengan banyak mekanisme. Jadi nanti bisa, walaupun kamu tidak menikah, kamu anak tetap bisa mendapatkan akte lahir, tetap di Indonesia tetap. Terus asalkan ayahnya mau mengakui, begitu. Dilakukan dengan permohonan dan banyak cara lah untuk memperjuangkan hak anak tersebut. Tapi kalau kamu pilihan tidak mengikuti aturan agama ya 2 jempol buat kamu, begitu. Terus harapan kamu di tahun 2024 tuh apa, Joyce? Di 2024 ini aku berharap sih jadi pribadi yang lebih baik aja dulu itu sama ya mungkin peningkatan karir sih. Peningkatan karir, oh iya dong harus, yang namanya karir kan harus naik terus. Apa jadi yang paling terdekat deh, kalau aku tuh nggak suka yang namanya karir aku tahun besok harus menjadi pengacara terhebat di Indonesia, contoh. Lebay. Ya kan, terlalu tinggi. Yang deket aja dulu apa nih? Apa gitu? Yang deket dulu. Lebih baik atau mungkin punya lagu atau mungkin masuk ke DJ event internasional. Paling pengen masuk kayak Janet Top seberapa besar Asia gitu. Apa? Janet Top kayak gitu-gitu. Janet Top tuh apa tuh? Itu tuh kayak versi-versi gitu loh. Misalkan Joyce DJ terbaik nomor 7 versi Janet Top. Janet Top itu lembaga. Bukan lembaga ya. Komunitas gitu apa sih namanya? Ya pokoknya adalah rating DJ terbaik se-Janet Top gitu. Berarti adalah lembaga survei yang bagus loh ya. Janet Top kayak Forbes gitu ya, orang terkaya gitu. Janet Top kita doain dokter lagi. DJ Joyce masuk Janet Top nomor 1. Asik. Setelah nomor 1 kesini lagi harus. Janji dulu. Janji. Amin. Coba kasih kata motivasi dong buat DJ-DJ di luar sana nih yang masih berjuang nih. Oke, buat DJ-DJ yang sekarang masih berjuang, yang masih sharing profit. Sharing profit ada ya? Ada. Siap, boleh lanjut. Sharing profit ya. Semangat terus ya, perjalanannya masih panjang, masih banyak hal-hal pahit yang akan diterima gitu. Tapi nanti pasti kamu akan mendapatkan hasil yang top markot top. Asik, mantap. Koh, terima kasih banyak ya. Iya, terima Karena kasih Koko, juga. aku udah jadi tahu banyak hukum, oke? Iya, Thank Joyce you. juga doain nih biar social justice ini akan menjadi tayangan yang bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dengan cara kita ya guys ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang penting kita tujuannya itu mengedukasi. Kita akan buat lebih entertainment, lebih mengasihkan lah gitu ya. Terima kasih juga buat Joyce udah datang ke sini. Nanti kapan-kapan, pokoknya janjinya ditunggu nomor 1 atau nomor 10 deh. Iya, 10 besar lah ya. 10 besar Janet Top datang lagi ke sini. Siap, Oke. janji. Ingat, mau manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak minum susu sama kamu. Susu yang ini kan maksudnya? Oh iya dong, yang ini maksudnya yang lain. Thank you. Jangan lupa ya, like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Apalagi kalau suka banget sama saya. Saya Koko Joseph Irianto dan DJ Joyce. Bye-bye.